Baik, selamat pagi semuanya. Di sini kami kelompok 9 terdiri dari 4 orang. Saya sendiri Enrico Jonathan, ada Cindy Arista Lupantobing, Vivi Felicia Antonio, dan Vincentius Rifangga Sevin akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada Ibu Yuyun Eka Pratiwi, kami ucapkan terima kasih karena telah mempersilahkan kami. Sini kami akan mempersembahkan model log linear pertama. Deskripsi data. Di sini kami menggunakan data yaitu profesi, jenis kelamin, dan jenis bacaan. Data tersebut merupakan data dari variabel 3 dimensi yang menyajikan 3 variabel yang berbeda, yakni variabel X politikus, variabel Y jenis kelamin, dan variabel Z jenis bacaan dengan total responden adalah sebanyak 185. Keterangannya, variabel pertama adalah profesi. Profesi diukur melalui skala pengukuran nominal dengan kategorik 1 jika profesinya sebagai politikus dan 2 jika profesinya sebagai penari. Variabel kedua, J, adalah jenis bacaan. Jenis bacaan diukur melalui skala pengukuran nominal dengan kategorik 1 jika jenis bacaan yang dibaca adalah fiksi ilmiah dan 1 jika jenis bacaan yang dibaca adalah novel. Variabel ketiga, K, adalah jenis kelamin. Jenis kelamin diukur melalui skala pengukuran nominal. Dengan kategorik 1 jika jenis kelaminnya adalah laki-laki, dan 2 jenis kelaminnya adalah perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama memahami definisi dari tabel kontingensi dan analisis model log linear 3 dimensi. Yang kedua, mengetahui pola hubungan keterkaitan antara profesi, jenis kelamin, dan jenis bacaan. Kemudian yang terakhir menjelaskan langkah-langkah analisis model log linear. Selanjutnya adalah metodologi analisis. Tabel kontingensi. Tabel kontingensi atau cross tabulation merupakan suatu metode statistik yang menggambarkan 2 atau lebih variabel secara simultan dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel yang merefleksikan distribusi bersama 2 atau lebih variabel dengan jumlah kategori yang terbatas. Model log linear 3 dimensi. Model log linear merupakan pengembangan dari analisis tabel kontingensi 2 arah atau lebih. Model log linear digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel kategorik yang membentuk tabel kontingensi sebarang dimensi. Dapat dilihat di kiri ada model bebas, dan yang di kanan ada model log linear lengkap. Metodologi analisis. Langkah-langkah analisis model log linear. Yang pertama menyusun tabel kontingensi. Yang kedua pembangunan model log linear. 3. Estimasi parameter model. Keempat, menghitung logaritma frekuensi harapan. 5. Mengambil eksponensial dari log frekuensi. Keenam, mengevaluasi model. Ketujuh, menggunakan uji kecocokan. Yang pertama, menyusun tabel kontingensi. Dapat dilihat berikut adalah tabel kontingensi yang kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vivi. Nah, baik setelah kita menentukan tabel kontingensi, selanjutnya kita akan membangun model. Nah, diketahui tadi model dari log linear dari 3 dimensi itu terdiri dari 2 jenis, yaitu model bebas atau independen dan juga model log linear lengkap. Nah, untuk memilih model ini kita perlu melakukan uji independensi. Nah, jika tidak terdapat interaksi antara profesi, jenis bacaan, dan jenis kelamin, maka model yang akan dipilih adalah model bebas atau independen. Tapi jika terdapat interaksi, maka model yang dipilih adalah model log linear lengkap. Nah, pertama kita melakukan uji hipotesis. Untuk hipotesis ujinya itu untuk H0 itu tidak terdapat interaksi antara profesi, jenis bacaan,
dan juga jenis kelamin. Untuk H1-nya terdapat interaksi antara profesi, jenis bacaan, dan juga jenis kelamin. Nah, untuk daerah penolakannya, kami menggunakan alfa 5% atau 0,05 dengan derajat bebasnya itu adalah 3. Nah, setelah melihat tabel chi-square, kita dapatkan nilai X tabelnya itu adalah 7,815. Nah, untuk daerah penolakannya, H0 itu ditolak jika X hitungnya nanti itu lebih dari X tabelnya. Nah, selanjutnya kita menentukan statistik ujinya. Nah, untuk mencari statistik Nah, untuk mencari nilai X hitungnya, kita menggunakan rumus di bawah ini. Dengan rumus sigma I sampai 1 hingga P, sigma J sama dengan 1 sampai Q, sigma K sama dengan 1 sampai R, dengan nilai MIJK dikurang MIJK topi kuadrat dibagi MIJK topi. Dengan nilai E itu jumlah baris ke I dikali dengan jumlah layer ke J dikali dengan jumlah kolom ke K dibagi dengan jumlah keseluruhan. Nah, MIJ ini adalah data observasinya. Sedangkan untuk MIJ topi itu, nah untuk menentukan statistik ujinya, kami menggunakan rumus seperti di bawah ini. Dengan rumus X wadah hitung. Nah, selanjutnya kami menentukan juga nilai EIJ-nya dengan jumlah baris ke satu ke I, dikali dengan jumlah layer ke J, kali jumlah kolom ke K, dibagi dengan jumlah keseluruhannya. Lanjut. Nah, untuk menentukan nilai EIJ-nya ini, seperti rumus yang tadi, kita lakukan pembagian dan perkalian itu jumlah baris ke satu dikali jumlah layer ke satu dikali jumlah kolom ke satu dibagi jumlah keseluruhan. Nah, tadi dari tabel kontingensi bisa kita lihat untuk total dari baris ke satu dan juga layer ke satu itu adalah 63. Itu dikalikan dengan jumlah kolom ke satu yaitu 88 dibagi dengan jumlah keseluruhannya itu 185. Dapatkan nilai 29,9675,676 dan seterusnya hingga E242 atau jumlah baris kedua dikali jumlah layer keempat dikali jumlah kolom kedua dibagi jumlah keseluruhan. Didapatkan nilai 25,1675,676. Nah, setelah mendapatkan semua nilai IJK-nya, kita mencari X hitungnya. Jadi X hitungnya tadi rumusnya adalah jumlah observasinya dikurang dengan nilai EIJ-nya dikuadratkan dibagi dengan EIJK-nya juga. Jadi didapatkanlah nilai 11,75604. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tadi, yang diperoleh X hitungnya itu 11,75604. Yang artinya X hitung itu lebih dari X tabel, yaitu 7,815. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang artinya terdapat interaksi antara profesi, jenis bacaan, dan juga jenis kelamin. Lanjut. Sehingga karena terdapat interaksi, maka model log linear yang dipilih adalah model log linear lengkap. Nah, seperti yang tertera ini adalah model log linear lengkap. Jadi model linear yang didapatkan itu adalah model linear lengkap. Seperti yang tertera pada layar, dengan I sama dengan 2, J sama dengan 4, dan K sama dengan 2. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan pengujian kecocokan model. Pengujian kecocokan model ini dapat dilakukan melalui uji chi-square dan juga Godness of Fit. Nah, uji Godness of Fit ini bertujuan untuk mengetahui adanya independensi antar variabel menurut Norman 2013.
Di sini kami melakukan pengujian kecocokan modelnya menggunakan dengan uji Gones of Fit. Dengan rumus di bawah itu adalah G kuadrat sama dengan sigma, I sama dengan 1 sampai I, dan J sama dengan 1 sampai J, sigma K sama dengan 1 sampai R. Dengan MIJK log MIJK dibagi M topi IJK. Nah, selanjutnya kita menentukan hipotesis uji, yaitu untuk H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan MIJ dengan prediksi model MIJK topi, yang artinya modelnya cocok. Terus untuk, maaf ini ada typo, untuk H1 itu terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan MIJ dengan prediksi model M topi IJK. Artinya modelnya tidak cocok. Lanjut. Nah, kita tentukan daerah penolakannya. Sama seperti tadi, kami menggunakan alfa 0,05 atau 5% dengan derajat bebas itu adalah 3. Dan daerah penolakannya itu H0 ditolak jika nilai G kuadrat itu lebih dari nilai X tabelnya, yaitu 7,815. Nah, di sini kami menggunakan SPSS untuk mencari nilai Gones of Fit testnya. Di sini kami mendapatkan nilai alfanya adalah 0,03 0,003, yang artinya nilai G kuadrat ini kecil dari X tabelnya. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ini tidak ditolak, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan prediksi model, yang intinya model log linear yang telah ditentukan itu cocok. Lanjut. Nah, kesimpulannya, model log linear ini merupakan suatu model khusus yang dipergunakan untuk melakukan analisis kategori berskala nominal ataupun ordinal. Nah, model log linear 3 dimensi ini merupakan persamaan berbentuk model dalam statistika yang digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan antara dua atau lebih variabel, dan pada hubungannya sekaligus untuk mengetahui sel-sel mana yang menyebabkan dependensi. Nah, berdasarkan data yang telah kami sajikan tadi, yaitu data 3 variabel yang terdiri atas variabel X, yaitu profesi, maaf di sini typo, variabel Y jenis kelamin, dan juga variabel Z jenis bacaan dengan total responden adalah sebanyak 185. Dan dari hasil perhitungan X2 atau uji independensi dapatkan nilai yaitu 11,75604, yang berarti lebih besar daripada X tabelnya. Maka kesimpulannya terdapat hubungan atau keterkaitan antara profesi, jenis bacaan, dan juga jenis kelamin. Dan model yang kami gunakan dapat dilihat itu adalah model log linear lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai model regresi logistik. Oke. Nah, pada model regresi logistik yang kami pakai adalah model regresi logistik ordinal, yang mana data yang kami gunakan adalah data penelitian sekunder tentang indikator pendukung keberhasilan industri kecil di Kota Jambi. Responden yang diambil merupakan para pelaku industri kecil dengan total responden sebanyak 98 dengan 3 jenis pengaruh yang berbeda, yakni karakteristik pengusaha, karakteristik usaha, dan variabel kontekstual sebagai indikator pendukung keberhasilan para pelaku usaha kecil di Kota Jambi. Nah, tujuan dari analisis yang kami lakukan adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik pengusaha atau pelatihan, karakteristik usaha atau penentuan lokasi, dan variabel kontekstual yaitu pemasaran dan dukungan pemerintah terhadap keberhasilan industri kecil di Kota Jambi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk melihat pengaruh keberhasilan industri kecil terhadap daya serap tenaga kerja di Kota Jambi.
Nah, untuk variabel yang kami gunakan, itu variabel dependen atau variabel Y yang tingkat keberhasilan, yaitu ada tingkat menurun, tetap, dan meningkat. Kemudian sebagai variabel independennya atau variabel X yaitu indikator pendukung, lokasi usaha, dukungan pemerintah, pemasaran, dan pelatihan. Selanjutnya hipotesis yang akan kami analisis yaitu terima Hanong apabila signifikansi kurang dari alfa, yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara indikator pendukung terhadap keberhasilan para pelaku usaha di Kota Jambi. Kemudian terima H1 jika signifikansi lebih dari alfa, yaitu terdapat hubungan yang signifikan indikator pendukung terhadap keberhasilan para pelaku usaha di Kota Jambi. Selanjutnya, sebelum melakukan analisis regresinya, kami melakukan analisis deskriptif terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah lokasi usaha. Berdasarkan diagram batang yang terdapat di layar, diketahui dari total 98 responden yang merupakan para pelaku usaha, sebanyak 88 berada di kawasan non-industri dan 10-nya ada di luar kawasan perindustrian. Kemudian yang kedua yaitu dukungan pemerintah. Nah, berdasarkan dari diagram di sebelahnya, diketahui bahwa 82 pelaku usaha mengaku tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam memasarkan produknya. Sedangkan 16 pelaku usaha lain mengaku mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam memasarkan produknya. Yang ketiga yaitu pemasaran. Nah, dari 98 responden, sebanyak 76 pelaku usaha menjual produknya di Kota Jambi dan 22 pelaku usaha lainnya menjual produknya di luar kota. Nah, yang terakhir yaitu pelatihan. Dari 98 responden, sebanyak 94 pelaku usaha tidak mendapatkan pelatihan sebelum dipekerjakan. Dan 4 pelaku usaha yang lainnya mendapatkan pelatihan sebelum secara resmi dipekerjakan di perindustrian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, terima kasih untuk Kak Sini telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan presentasinya. Nah, tadi setelah kita mengetahui statistik deskriptifnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang uji multikolinitas. Nah, uji multikolinitas sendiri itu untuk mengecek nih kira-kira ada nggak sih keterkaitan antara masing-masing variabel independen satu sama lain. Nah, jadi di sini kita melakukan uji multikolinitas dengan melihat nilai VIF. Nah, di sini ada 4 variabel yang digunakan, ada dukungan pemerintah, lokasi usaha, pemasaran, dan pelatihan. Di sini kita bisa melihat nih bahwasanya masing-masing dari nilai VF ini itu nilainya pada di bawah 10 nih. Jadi sesuai dengan kriteria yang telah kita tahu nih bahwa jika nilai VF lebih dari 10 maka dapat dikatakan tidak ada gejala atau multikolonialitas atau tidak ada hubungan nih antara masing-masing nilai independen gitu. Mungkin boleh lanjut, Bang? Nah, tadi setelah kita mengecek ternyata nggak ada nih multi kontes dari data yang kita gunakan. Sekarang kita lanjut ke bagian pendudukan parameter estimasi. Di sini kita perlu tahu terlebih dahulu tentang parameter yang kita gunakan. Nah, eh, di sini kami menggunakan software SPSS ini teman-teman. Jadi di sini didapatlah nilai estimasinya itu adalah sebagai berikut nih terlampir loh di sini. Nah di sini kita bisa melihat untuk masing-masing nilai estimasinya nanti akan dimasukkan ke model awal untuk regresi logistiknya. Nah di sini kita bisa ngeliat nih ada 62, 970 itu didapat dari nilai Y1. Kemudian 78403 itu dapat dari Y2. Nah, jadi sebenarnya penggunaan nilainya itu sama saja teman-teman. Hanya saja untuk bagian Y1 dan Y2 itu sedikit berbeda di bagian penggunaan threshold dari nilai estimasi dari si Y-nya tadi. Jadi sama saja teman-teman untuk bagian selain dari si Y-nya tadi.
Boleh lanjut, Bang? Nah, tadi setelah kita melakukan estimasi parameter, sekarang kita ingin tahu nih signifikansi parameternya. Di sini kami menggunakan model fitting information. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih, udah ada minus 2 log likelihood, chi-square, df, dan lain sebagainya. Apa sih itu? Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada intercept only dan juga final. Nah, jadi semakin turun nilai dari intercept only ke bagian final itu maka semakin baik. Nah, kemudian juga di sini kita bisa melihat nih ada nilai chi-square. Itu 102,122 dan juga ada nilai DF atau nilai derajat bebas. Nah, nilai derajat bebasnya ini nanti akan kita konversi ke dalam tabel Q kuadrat. Nah, untuk nilai Q kuadrat sendiri, untuk nilai DF4 itu adalah sebesar 9,847. Jadi, nilai 9,847 itu lebih kecil lah daripada nilai Q square atau 102,122 ini tadi. Nah, hal itu juga sebanding loh teman-teman dengan nilai signifikansinya yaitu 0,00. Jadi, lebih kecil daripada nilai alfa atau 0,05. Maka dapat dikatakan eh, diterima H1 atau tolak H0. Sehingga ada parameter nih yang perlu kita tahu. Jadi ada parameter juga yang signifikan sehingga perlu kita lakukan uji parsial. Nah, kemudian tadi kita tahu bahwa nilai minus 2 likelihoodnya itu dari intercept only ke bagian final itu semakin mengecil. Maka dapat dikatakan itu semakin baik dan adanya eh, terjadi penurunan yang sangat signifikan tersebut sehingga dapat dikatakan untuk uji G dan uji rasio likelihood ini tadi eh, hasilnya baik apabila ditambahkan dengan variabel independen. Begitu. Nah, tadi setelah kita cari uji G dan uji rasio likelihood, sekarang kita pengen tahu nih tentang signifikansinya secara terpisah. Nah, di sini kami menggunakan uji Wald. Nah, di sini kita bisa melihat nih teman-teman terlampir seperti di gambar berikut, ada parameter estimasi. Kita bisa melihat dari masing-masing nilai estimasi. Nah, ternyata ketika diuji, bagian dukungan pemerintah, lokasi usaha dan pemasaran itu nilainya lebih besar dari 0,05 atau nilai alfa. Sedangkan di sini hanya ada satu variabel prediktor teman-teman yang di bawah 0,05 yaitu 0,00 yakni variabel pelatihan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dukungan pemerintah, lokasi usaha dan pemasaran merupakan variabel prediktor yang harus kita keluarkan agar nantinya kita bisa membentuk model regresi yang baru gitu. Boleh lanjut, Bang? Nah, kemudian kita lanjut ke bagian uji kelayakan atau uji goodness. Nah, di bagian uji goodness ini kita bisa melihat bahwasanya untuk nilai signifikansi dari person ini itu lebih besar dari 0,05. Sedangkan Nah, sedangkan untuk bagian dari deviance juga sama lebih besar di 0,05. Sehingga dapat dikatakan nih, apabila nilai uji Gunas ini lebih besar daripada 0,05 atau nilai alfa, maka dapat dikatakan adanya kecocokan dengan antara model linear yang diuji dengan data yang digunakan. Nah, tadi setelah kita melakukan pemisahan dan pengeluaran tiga variabel tadi nih teman-teman. Sekarang kita hanya menggunakan satu variabel prediktor, yaitu variabel pelatihan. Nah, di sini setelah dilakukan uji watt kembali dengan melakukan metode backward atau kita membuang variabel eh, yang lebih besar nilai daripada nilai alfa. Sekarang kita lakukan kembali uji Wald. Nah, di sini kita bisa melihat nih, ternyata setelah dilakukan eh, pengurangan dan pengeluaran variabel, itu nilai signifikansi dari Y1 dan Y2-nya itu lebih kecil lagi. Jadi hanya sekitar 0,0. Begitu pula dengan nilai X-nya atau nilai pelatihannya. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk ini itu sudah sesuai atau sudah layak digunakan. Nah, tadi setelah kita mulai mencoba kembali untuk uji walnya, sekarang kita masukin nih teman-teman untuk bisa membentuk model regresi linear yang baru. Di sini kita menggunakan rumus yang sama, yakni P, Y kurang kurang dari atau sama dengan satu sama dengan X. Nah, di sini ada P1. Nah, tadi kita masukkan kembali teman-teman. 33,518 ini dapat dari mana sih? Itu dapat dari eh, nilai estimasi dari Y1-nya. Sedangkan eh, 34,6
626 ini didapat dari nilai estimasi dari Y2, Y2-nya. Nah, didapatlah bentuk transformasi logitnya itu sebagai berikut, yaitu logit sebagai berikut, yaitu 33 didapat dari nilai estimasi Y1 ditambah dengan nilai 17.551 X4. Nah, itu ini merupakan nilai estimasi dari model regresi yang baru untuk variabel X4 atau pelatihan. Sama juga seperti logit untuk Y sama dengan 2X. Itu 33.518 dapat dari nilai estimasi dari Y2-nya. Nah, tadi setelah kita melakukan berbagai uji coba untuk bagian regresi logistik ordinal, sekarang kita ambil kesimpulan teman-teman bahwasanya dari keempat prediktor yang dari empat variabel prediktor yang kita gunakan, hanya ada satu variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap data yang digunakan, yakni hanya eh, pada variabel yakni hanya pada variabel pelatihan saja. Nah, jadi untuk tiga variabel prediktor lainnya itu tidak berpengaruh secara signifikan. Jadi hanya variabel pelatihan saja yang berpengaruh terhadap eh, keberhasilan para pelaku usaha di Kota Jambi. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika ada pelatihan, maka dapat meningkatkan SDM ataupun kemampuan dalam eh, kemampuan para pekerja sebelum siap dipekerjakan, sehingga dengan meningkatnya kualitas juga maka hal tersebut juga memungkinkan adanya peningkatan dari segi produksi dan nantinya akan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan, sehingga variabel pelatihan ini sangat penting. Maka dari itu eh, penting dilakukan training atau prakerja sebelum para pekerja ini dipekerjakan, sehingga hal tersebutlah yang membuat para pelaku usaha di Kota Jambi ini berhasil merasakan eh, rasanya keberhasilan. Maka dari itu, eh, untuk variabel prediktornya hanya untuk variabel pelatihan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas berbagai kesalahan ataupun salah kata dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat